Banyak orang membuat kita percaya bahwa kita itu harus mengikuti apa yang dipercaya sama orang-orang sebagai sesuatu yang normal, sesuatu standar tertentu gitu. Tapi kita secara pribadi sebetulnya nggak harus selalu mengikuti apa kata orang. Sejak saya jadi minimalis, ada beberapa hal yang orang-orang itu bilang itu sesuatu yang normal, tapi buat saya itu nggak harus jadi standar normal dalam hidup saya. Banyak orang percaya bahwa mengatur uang itu susah. Manusia itu punya kebiasaan membuat sesuatu yang simple jadi complicated. Sebetulnya mengatur uang itu nggak susah kalau kita bisa pegang kendali atas uang kita. Nggak sebaliknya kita yang membiarkan uang yang mengendalikan kita. Ibaratnya gini, uang itu kayak sebuah koin ya. Dia punya dua sisi. Dia punya sisi yang baik dan sisi yang jahat. Sisi yang baik, misalnya nih, uang ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Uang ini kita pakai untuk menabung. Nah, sisi yang baik ini, uang ini akan jadi teman kita. Uang ini akan menghormati kita. Uang ini akan membuat hidup kita jadi lebih baik. Tapi, kepribadian uang yang lain adalah sisi yang kedua nih. Uang ini bisa jadi jahat kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik. Kalau kita berhutang misalnya, itu uang ini akan menginjak-injak kita. Uang ini nggak akan menghormati kita. Uang ini akan membuat kita jadi menderita. Jadi kita mesti memperhatikan banget ya bahwa uang ini punya dua sisi kepribadian. Kita bisa mengatur uang kita. Kita nggak susah kok mengatur uang sebetulnya. Asal kita bisa pegang kendali. Asal kita tidak membiarkan diri kita itu dibujuk-bujuk sama iklan, terlibat dalam berbagai macam hutang yang akhirnya membuat hidup kita jadi sulit sendiri. Yang kedua, banyak orang percaya bahwa hutang itu tidak bisa dihindari. Sekarang ini kan kita hidup dalam era yang sangat mudah, segala sesuatu dimudahkan. Waktu kita mau beli sesuatu nih, tapi uangnya belum cukup, ya udah, terus yang jual akan bilang, udah nggak apa-apa, utang aja, bisa dicicil kok kak, gitu kan, bisa dicicil, atau nggak apa-apa, pay later aja, bayarnya nanti. Nah, barangnya kita bawa pulang, kita happy karena punya barang baru. Tapi kemudian setelah barang itu jadi bagian dari hidup kita, udah kita terbiasa banget sama barang itu, hutang itu masih terus mengikuti kita. Saya nggak percaya, saya menolak bahwa sebetulnya hidup ini harus berhutang. Hutang itu tidak bisa dihindari, saya menolak. Saya nggak mau hidup saya yang terbatas di dunia ini itu hanya untuk terjebak dalam hutang. Hanya stres mikirin utang, saya nggak mau. Jadi sebetulnya sih rumusnya sederhana aja teman-teman. Kita bisa menghindar dari hutang. Rumusnya adalah kalau uangnya nggak cukup, yang pertama tunggu, yang kedua nggak usah beli. Kita bisa menghindar dari hutang kalau kita belajar untuk menginginkan lebih sedikit. Yang ketiga, banyak orang bilang bahwa saya harus jadi kaya dulu untuk saya bisa mencapai mimpi-mimpi saya. Saya ini bukan lahir di keluarga kaya, enggak. Keluarga saya baik banget, biasa banget. Tapi setelah saya bisa menghasilkan uang sendiri ya, saya tuh belajar untuk bisa mengatur uang saya dengan baik. Dan ternyata ya, gak harus kaya dulu untuk bisa mencapai mimpi-mimpi itu. Saya punya mimpi untuk bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi. Karena salah satu passion saya seneng banget untuk traveling gitu kan. Ternyata gak harus kaya dulu untuk bisa jalan-jalan. Saya bisa cari tiket pesawat yang murah. Saya bisa cari hotel yang gak harus bagus gitu. Saya bisa juga cari tempat-tempat wisata yang sebetulnya bisa didatengin dengan cari-cari promo dulu misalnya. Itu kan bisa dilakukan. Gak harus jadi kaya dulu untuk bisa menikmati tempat-tempat yang indah-indah gitu. Yang gampang aja deh, banyak orang percaya bahwa kalau kita itu harus punya banyak duit dulu untuk bisa menikmati hidup. Padahal ada banyak hal yang gratis di sekitar kita yang bisa kita nikmati loh. Saya keluar dari rumah, jalan-jalan keliling kompleks aja nih sebetulnya saya bisa menikmati. Saya jalan kaki, lihat tanaman-tanaman tetangga-tetangga saya yang bagus-bagus, ada burung-burung, ada kupu-kupu gitu. Itu kan disediakan Tuhan, alam ini disediakan sama Tuhan, itu gratis. Kita bisa nikmati, nggak harus keluarin duit. Jadi saya pikir nggak usah percaya lah ya bahwa harus kaya dulu baru bisa menikmati hidup. Terus banyak orang percaya bahwa orang kaya itu pasti hidupnya lebih baik dari saya. Waktu saya kecil, pandangan orang-orang di sekeliling saya itu seperti mengajarkan saya bahwa kalau orang kaya itu pasti hidupnya enak, uangnya banyak,
banyak, mau beli apa aja bisa, mau ngapain aja bisa gitu, karena duitnya banyak. Ternyata ya setelah saya dewasa, terus apalagi setelah saya hidup minimalis, saya sadar bahwa punya banyak barang itu justru bisa bikin kita jadi stres, bisa bikin kita jadi nggak tenang hidupnya, karena terlalu banyak barang yang diurusin. Banyak orang kaya justru hidupnya nggak tenang karena takut mobilnya dicuri, takut apalagi tasnya kotor, takut perhiasannya hilang, takut bajunya samaan sama orang lain. Nggak tenang deh. Jadi sebetulnya hidup dalam kelimpahan itu tidak otomatis membuat kita jadi bahagia. Banyak orang juga bilang sama saya bahwa saya butuh banyak hal untuk bisa bahagia. Tapi sebetulnya waktu SD aja kita udah diajarin bahwa kebutuhan dasar kita itu sebetulnya cuma 3. Sandang, pangan, papan. Ya, pakaian, makanan, kemudian tempat tinggal. Segala sesuatu yang lebih dari itu sebetulnya hanya iklan, hanya tambahan aja. Hidup jadi mahal sebetulnya kalau kita itu menganggap bahwa kita butuh lebih dari itu untuk bisa bahagia. Orang juga menganggap bahwa saya itu harus tunggu sampai usia pensiun baru bisa menikmati hidup. Sampai akhirnya banyak orang tuh cuman kerjaannya cari duit, cuan. Akhirnya hidupnya diisi dengan kerja terus gitu, ya kan? Nah, dengan begitu akhirnya banyak waktu yang sia-sia terbuang. Kalau kita cuman bener-bener cari uang aja, fisik kita juga kegerus kan gitu. Kita capek, nggak cukup istirahat, akhirnya jadi sakit. Kalau nanti di usia pensiun isinya hanya sakit aja, bagaimana kita bisa menikmati hidup? Saya nggak mau tuh berpikir seperti itu. Saya nggak mau percaya hal itu gitu. Saya juga nggak tahu sih apakah sebetulnya Tuhan mengizinkan saya hidup sampai dengan usia pensiun nanti atau enggak. Jadi di waktu yang saya punya sekarang ya harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Pada saat saya belajar hidup minimalis, saya belajar untuk mencukupkan diri saya dengan apa yang ada pada saya. Saya belajar untuk bisa menginginkan lebih sedikit. Dan dengan menginginkan lebih sedikit ini, sebetulnya saya jadinya bisa nabung tanpa harus kerja dari pagi, siang, sore, malam terus kerja, nggak harus begitu. Saya masih bisa nabung untuk masa depan saya nanti. Tapi tetap juga bisa menikmati masa produktif saya. Saya nggak harus mengorbankan waktu saya di masa produktif ini gitu. Jadi sebetulnya kita enak jadinya, kita punya work-life balance kalau kita bisa melakukan hal ini. Pada waktu kerjalah dengan serius, dengan sungguh-sungguh gitu. Pada waktu liburan juga dengan serius. Artinya nikmati waktu liburan itu gitu. Jadinya pada waktu kita ambil waktu untuk liburan, pada waktu kita ambil waktu untuk istirahat, sebetulnya kita jadi lebih rileks, kita jadi lebih produktif juga. Orang-orang juga berpikir bahwa sukses itu artinya punya banyak uang. Tapi coba perhatikan deh, banyak orang yang hidupnya sukses tanpa dia harus punya banyak uang dulu. Banyak orang yang sudah nggak ada di dunia ini, sudah meninggal dunia, tapi hidupnya masih dikenang. Bukan karena dia punya banyak uang, tapi karena hidupnya itu bisa jadi dampak yang positif bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi buat saya nggak percaya tuh kalau orang bilang bahwa sukses itu adalah punya banyak uang. Enggak. Kalau buat saya itu sukses adalah waktu hidup saya bisa jadi dampak yang positif buat orang-orang di sekitar saya juga. Nah, contohnya gini loh ya, kalau kita itu sebagai teman, jadilah teman yang baik, yang bisa dengerin apa yang teman-teman kita butuhkan gitu ya. Kemudian kalau kita itu sebagai orang tua, jadilah orang tua yang baik. Orang tua yang baik yang bisa membesarkan anak-anak yang punya karakter yang baik. Kalau kita sebagai anak, jadilah anak yang berbakti sama orang tua kita, yang memperhatikan mereka di masa tua mereka. Kalau kita sebagai karyawan, jadilah karyawan yang baik, yang datang ke kantor disiplin, yang kerjaannya bagus gitu. Kalau kita sebagai atasan, jadilah atasan yang baik, yang bisa jadi teladan buat tim kita gitu, yang bisa merangkul mereka sebagai keluarga kita dan bisa juga jadi atasan yang baik lah gitu, yang memperhatikan kebutuhan tim kita. Kalau kita sebagai guru, jadilah guru yang baik, yang bisa membawa murid-murid kita itu jadi orang-orang yang bagus nantinya di masa depannya. Jadi sebetulnya sukses itu, saya nggak mau ya kalau sukses itu ditentukan karena berapa banyak uang yang kita punya. Mendingan saya nggak usah sukses deh.
Tapi kalau menurut saya sukses itu adalah gimana caranya kita bisa berdampak, hidup kita ini bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi di channel ini tuh saya sering cerita-cerita tentang gaya hidup minimalis dan pengembangan diri. Kalau teman-teman mau join, mau subscribe, silahkan subscribe. Nah di sebelah sini nih saya cerita tentang sukses sebagai minimalis ya. Apa sih sukses menurut seorang minimalis? Kemudian di sebelah sini ini tentang bagaimana caranya mengelola uang. Jadi kalau teman-teman mau nonton lanjut, bisa ketemu saya lagi di video-video ini ya. Kita ketemu lagi nanti di sana. Thank you for watching. Bye bye.